Shalom, selamat sore semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Gembala, Ibu Penasehat memberikan kepercayaan pelayanan ini pada kami, juga tuan rumah. Terima kasih kepada Ibu Lian yang memberikan tempat kita bersama-sama untuk kita beribadah HBS, persekutuan HBS pada sore hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita akan mulaikan ibadah ini, mari sama-sama kita akan terlebih dahulu datang pada Tuhan, merendahkan hati kita, diri kita di hadapan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu di sepanjang hari ini, mulai dari kami membuka mata kami, sampai pagi, menjalani siang, sore, dan saat ini Tuhan. Bapa, kami berkumpul, kami juga mengucapkan terima kasih buat penyertaan perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh sampai ke tempat ini, di tempat kediaman Ibu Lian sekeluarga bersama putranya Stanley. Tuhan, Kau sertailah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Urapilah kami semua yang mengambil bagian Tuhan, bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tapi semua oleh karena pimpinan dan kuasa-Mu, urapan-Mu yang menyertai setiap apa yang kami kerjakan pada sore hari ini. Biarlah yang kami lakukan, kami persembahkan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, berkati Bapak Gembala yang akan juga menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu, yang akan memberkati kami, menguatkan kami, mengokohkan kami dengan kuasa firman. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat mungkin ada teman-teman kami, saudara-saudari, Bapak Ibu kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Kau kiranya juga hantar mereka sampai ke tempat ini dengan tidak kekurangan satu apapun. Dan ampuni segala kesalahan, kekurangan, kelemahan kami. Dan kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di surga. Kami mulaikan acara ibadah HBS sore ini dengan penuh ucapan syukur dan penuh kerendahan hati kami. Roh Kudus yang bekerja berkarya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya Allah kami dan mempelai pria surga kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian bersama. Tuhanlah Kau pengharapan kami. Ku percaya hanya kepadamu Tuhan, sebab Allah adalah pelindung kita. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Bersama-sama menikmati dalam kuasa firman-Nya. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kita aman karena Tuhan yang menjaga kita. Ku aman karena Kau
menjaga. Ku kuat karena Kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Nyanyikan dengan iman, dengan yakin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Aman karena Kau menjaga. Kuat karena Kau menolong. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Engkau Allah kami yang selalu ajaib. Tak ada yang tak Segala sesuatu mungkin bagi Engkau Tuhan. mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami diangkat, Kau pulihkan. Diangkat dan dipulihkannya. Nanti Bapak hari berdoa berdoa firman Tuhan. Waktu saya serahkan kembali kepada Bapak Nona. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah-Mu Tuhan, Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Yang telah melindungi kami, jaga kami Tuhan, jaga kekurangan kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, untuk Tuhan memuji dan mendengar Tuhan, pemuji kami Tuhan, sekapan hati kami Tuhan, ya kami Tuhan, memiliki apa yang Kau kabulkan bagi kami Tuhan, dapat bertumbuh Tuhan, berbuah kali ganda Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Kau bimbing Tuhan, Kau bimbing marifat Tuhan dari Engkau Tuhan, dari Engkau Tuhan, Bapak di Tuhan dari Tuhan yang Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau mengurapi Tuhan, kamu punya ketabrukan Tuhan. Di nama Bapa, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapapun kita, apapun yang menjadi latar belakang kehidupan kita sampai sekarang, apapun keadaan kita sampai sekarang, selalu ingat bahwa kita ini orang-orang pilihan yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kemudian apa? Dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Dalam konteks Yahudi masa itu, Bapak Ibu, tentang kekudusan, tentang percikan darah itu sangat penting dalam kehidupan orang-orang di masa itu. Kita mungkin sekarang terlalu terbiasa, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang darah Yesus dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat di masa itu, Bapak Ibu, sangat penting dan sangat merupakan satu hal yang saya katakan krusial ya, penting tentang darah ini, percikan darah Yesus. Misalnya, kalau kita melihat Bapak Ibu, kalau di Perjanjian Lama ada satu penyakit yang begitu ditakuti, itu namanya penyakit kusta. Kalau kita melihat dalam Imamat 13 sampai 14, di sana Imamat 13 59 ayat, Imamat 14 57 ayat. Di sana hanya berbicara tentang penyakit kusta. Nah, maka kita melihat di sini Bapak Ibu betapa ditakutinya penyakit kusta di masa itu. Misalnya, kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 1 saja ini sebagai contoh ya. Imamat 13 ayat 1. Imamat pasal 13 ayat 1, beginilah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian pada hari yang ke-7, haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Ya, misalnya ini Bapak Ibu ya, sebagai contoh saja, betapa saya katakan ribetnya orang-orang di masa itu. Misalnya tentang penyakit kusta, ini yang sangat ditakuti di masa itu Bapak Ibu. Jika diperiksa, belum yakin, dikurung 7 hari. 7 hari diperiksa, masih belum yakin, kurung lagi 7 hari Bapak Ibu. Nah, kita bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian ketika 10 orang kusta datang kepada Yesus. Itu kita mungkin bayangannya, biasa, orang sakit biasa gitu ya. Tapi itu mereka telah melewati masa pemeriksaan 7 hari, nunggu lagi 7 hari, nunggu lagi, sampai dinyatakan kusta. Orang kalau dinyatakan kusta, dikatakan orang di sekitarnya harus berkata najis, najis, najis gitu. Nah, Bapak Ibu, di masa itu seperti itu. Maka ketika di Matius, Yesus pertama kali membuat mujizat, beda dengan catatan Yohanes ya. Kalau Yohanes, Yesus pertama kali mujizatnya air menjadi anggur. Kalau di Matius, yang pertama, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Apa yang ingin disampaikan firman Tuhan di sini? Seringkali kita melihat berbagai macam hal yang menajiskan, yang membuat orang tidak kudus di Perjanjian Lama. Ketika datang kepada Yesus itu dibereskan, Bapak Ibu. Itu yang dibawa oleh Tuhan Yesus. 10 orang kusta datang pun demikian. Maka ketika mereka datang, Yesus katakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Ya, maka ketika dalam perjalanan, sembuh, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bayangkan kenapa orang tidak datang kepada Tuhan Yesus ya, 9 orang itu tidak datang kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat kembali Bapak Ibu dalam Imamat tadi, pasal 13,
Di sana kita melihat bahwa mereka yang sudah ditahirkan ya, di Imamat pasal 14 ya. Imamat pasal 14 misalnya di ayat 1 dan seterusnya. Imamat pasal 14 ayat 1 dan seterusnya, beginilah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air. Maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Maka pada hari yang ke-7, ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur, pakaiannya dicuci, dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela, dan 3/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban sajian, serta 1 log minyak. Ya, sampai di situ. Kita bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang sakit kusta di masa itu, jika dia sakit diperiksa 7 hari tidak yakin, perpanjang 7 hari, tidak yakin lagi diperpanjang. Kalau sudah yakin baru entah kusta, entah bukan. Ya. Nah, kalau sudah sembuh Bapak Ibu, sudah tahir, dikatakan ia dibawa lagi kepada imam, diperiksa lagi. Diperiksa imam, dikatakan diperiksa, setelah itu diambil 2 ekor burung, kemudian imam harus memerintahkan supaya yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kayu kirmisi, hisop, lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkannya ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Nah, kemudian setelah itu dikatakan apa? Hari yang ke-7 ia harus mencukur seluruh rambutnya sampai alisnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kemudian hari ke-8 ia harus mengambil lagi 2 ekor domba jantan. Jadi kita melihat di masa itu Bapak Ibu ketika 10 orang kusta disuruh kepada imam, mereka sudah sampai kepada imam mungkin sudah sembuh, diperiksa, karena tanpa konfirmasi dari imam orang tidak bisa mengatakan dia sembuh. Kita bisa membayangkan ribetnya waktu itu Bapak Ibu. Sampai kemudian kalau kita secara manusia, tentu manusiawi 9 orang ini tidak berpikir untuk kembali kepada Yesus. Di depan imam saja sudah ribet gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kita melihat ini Bapak Ibu, kalau di zaman itu untuk mentahirkan seseorang, untuk orang itu dibilang kudus kembali, dipulihkan itu begitu luar biasa. Itu baru tentang kusta ya Bapak Ibu. Belum lagi kalau kita berbicara tentang hal-hal lain, misalnya ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan di Imamat 15. Di situ bagaimana diatur tentang orang laki-laki, orang perempuan, kalau mereka kemudian mengalami datang bulan misalnya, atau kalau orang laki-laki mengalami mimpi basah dan lain sebagainya Bapak Ibu. Orang itu harus mempersembahkan ini itu, segala yang disentuhnya harus dicuci dengan air yang mengalir.
Bayangkan di masa itu di padang pasir, padang gurun, harus pakai air mengalir Bapak Ibu. Kalau tidak kudus, tidak suci, tidak tahir. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita melihat, maka Rasul Petrus ketika dia menuliskan surat kepada para pendatang, para perantau, dia katakan orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah Yesus. Artinya apa? Dikuduskan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita Bapak Ibu, kalau mungkin saudara-saudara kita ya secara peraturan mungkin masih ada hal-hal seperti itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau misalnya suami istri habis berhubungan harus mandi, keramas ya Bapak Ibu. Nah, maka pagi-pagi kalau ibu-ibu pada basah rambutnya itu ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian macam-macam Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita di dalam Tuhan tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang fisik. Tapi firman Tuhan katakan bahwa darah Yesus itu yang menguduskan apa? Pertama, hati nurani kita. Maka ketika Yesus berbicara kepada para imam, engkau di luar putih bersih, tetapi dalam hatimu engkau penuh dengan kekotoran. Nah, Bapak Ibu. Ini yang patut kita renungkan dalam kehidupan kita, bahwa kita sebagai orang pilihan Allah itu dikuduskan oleh darah Yesus. Maka firman Tuhan katakan di 1 Petrus 1, kita kembali. 1 Petrus 1 pesannya adalah, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 kita melihat kembali ayat yang kita baca di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16, beginilah firman Tuhan. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Ya, firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini Bapak Ibu pesan dari Rasul Petrus kepada setiap orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. Kita tidak lagi terikat dengan berbagai macam tata cara imam tadi. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu, kalau kita harus mengikuti cara-cara seperti itu sangat lama, ribet dan lain sebagainya. Tapi di dalam Kristus dikatakan Dia menebus setiap kita, orang-orang berdosa, memulihkan kita, menyucikan setiap kehidupan kita, sehingga dikatakan firman Tuhan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggilkan. Orang-orang pilihan Allah, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, hidup di dalam kekudusan. Orang pilihan Allah, orang yang dipanggil Tuhan kepada kerajaannya, tidak hidup dalam kegelapan, tidak hidup dalam kesenangan dosa, tetapi hidup di dalam kekudusan. Karena mereka dikatakan telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Tidak ada korban lain yang dapat menyelamatkan manusia selain daripada korban tubuh jasmani Yesus Kristus, yang menjadi korban pendamaian untuk setiap kehidupan kita. Maka dikatakan tadi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Kita saat ini mungkin kalau mereview masa-masa lalu, di masa kecil mungkin kita pernah melakukan kebodohan. Di masa remaja, masa muda pernah melakukan kebodohan, misalnya mencuri buah tetangga, misalnya. Itu kan kalau kita pikir sekarang kebodohan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita baru mengerti sekarang.
Nah, maka firman Tuhan katakan, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai di masa pada waktu kebodohan. Di sisi lain, Bapak Ibu, bahwa orang pilihan Allah juga kalau kita belajar, mereka terus dimurnikan. Iman mereka terus dimurnikan di dalam pengenalan mereka pada Tuhan. Kita melihat di pasal 1 kembali, 1 Petrus pasal 1, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7, beginilah firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya, firman Tuhan katakan setiap orang pilihan Allah imannya akan terus diuji. Jadi kalau kita pilihan Allah, iman kita akan terus diuji. Imannya akan terus diuji. Saat mengalami masalah, mengalami sakit penyakit, mungkin mengalami berbagai macam tantangan, godaan, dan lain sebagainya, firman Tuhan katakan imannya akan terus diuji. Apakah iman kita kepada Tuhan itu sudah murni, sehingga nantinya kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada Yesus Kristus, pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini Bapak Ibu. Selalu sadari bahwa iman kita itu sebagai orang pilihan Allah akan terus diuji. Di 2024 diuji, 2025 ya pasti akan diuji juga Bapak Ibu. Entah lewat apapun gitu ya. Jadi jangan sampai kita mikir kalau sudah pilihan Allah itu ya setan ora doyan, demit orang dulit Bapak Ibu. Justru akan diuji Bapak Ibu. Apakah kita murni mengikut Tuhan itu karena benar-benar kita menyadari mengasihi Tuhan dan lain sebagainya. Kan ada ujian dalam bentuk macam-macam. Entah situasi perekonomian, entah situasi relasi satu sama yang lain, dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan semuanya akan diuji kemurniannya dengan api. Bapak. Kalau kita membekali pikiran kita dengan hal ini, ketika ada masalah, kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Seringkali Bapak Ibu kita menyalahkan orang lain. Bapak Ibu. Ada masalah sedikit menyalahkan. Ada masalah menyalahkan pemerintah misalnya. Dikit-dikit salah pemerintah. Ya. Dikit-dikit salah siapa gitu kan. Dikit-dikit belum lagi kalau kita dalam keluarga. Kalau kita saling bentrok, ini salah suami, ini salah istri. Seringkali kita gampang menyalahkan orang lain Bapak Ibu. Tapi mari kita melihat semuanya dalam kacamata ujian iman. Bahwa orang dikatakan pilihan Allah akan terus mengalami ujian kemurnian iman. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita mengenal Dia juga sebagai Bapa. Ayat 17, 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 Petrus pasal 1 ayat 17, beginilah firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada
zaman akhir. Ya, sampai di sini kita melihat firman Tuhan katakan, jika kita menyebutnya sebagai Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kita hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di dalam dunia ini. Ini Bapak. Hidup dalam Kristus bukan hidup dalam ketakutan akan dihukum, tapi hidup dalam ketakutan karena kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Hidup takut akan Tuhan bukan karena takut dihukum, takut tidak diberkati, Bapak Ibu. Ada orang masuk gereja karena takut usahanya tidak lancar, nantilah saya masuk gereja gitu ya. Orang memberi kepada Tuhan karena takut nanti tidak lancar uangnya. Lebih baik saya memberi. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Seringkali tanpa kita sadari ketakutan kita karena takut tidak diberkati Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan takutlah akan Tuhan karena kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang diwariskan dari nenek moyang kita. Itu bukan dengan barang fana, bukan dengan perak emas, melainkan dengan darah yang mahal. Darah tadi Bapak Ibu, ada untuk orang sakit kusta ketika dia tahir, nyembelih burung, darahnya mengalir. Kemudian ada lagi ketika berbuat dosa, orang menyembelih lembu, domba, dan lain sebagainya. Kita dalam Kristus katakan kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Sehingga ketika kita berbuat dosa, tidak perlu lagi menyembelih lembu, kambing, domba, dan lain sebagainya. Karena apa? Akan sangat boros, ya, menguras biaya. Ya. Kalau kita bayangkan sekali berdosa, satu kambing yang kita sembelih, ya, tentu sangat luar biasa. Gitu. Nah, Bapak Ibu, di dalam Kristus dikatakan ia menjadi korban satu kali untuk selama-lamanya. Dalam arti apa? Ketika kita berdosa, kita memandang kepada Kristus. Darahnya yang menebus setiap kehidupan kita. Sehingga apa? Hiduplah dalam ketakutan selama kita masih menumpang di dunia ini. Tidak ada yang tahu kapan waktunya tiba, jika kita akan kembali kepada Tuhan, pencipta kita. Maka ketika kita dikatakan mengenal Dia sebagai Bapa, Dia tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatan. Tidak ada orang yang tahan di hadapan Tuhan. Maka hanya oleh anugerah Tuhan, oleh korban Kristus kita dilayakkan, bukan karena kita layak, dilayakkan untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Yang terakhir, sebagai orang pilihan Allah, mari kita hidup dalam firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ayat 23, 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus pasal 1 ayat 23, beginilah firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Bapak Ibu dan sekalian, firman Tuhan katakan, kamu telah dilahirkan kembali. Siapakah kamu ini? Dikatakan orang-orang pilihan Allah. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, bunga gugur. Tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Maka dalam kehidupan kita, mari belajar mengutamakan firman Tuhan. Kita mungkin banyak mendengar khotbah, bisa dari siapa saja di YouTube. Mungkin kita bisa juga share ayat-ayat firman Tuhan, kata-kata motivasi dengan cara apapun. Tetapi apakah kita juga membaca firman Tuhan? Apakah kita juga membaca firman Tuhan? Kalau Bapak Ibu ada kalender gereja,
Di PGH di sana ada doa pagi jam 4 sampai jam 5.15 kalau nggak salah ya. Apakah kita membaca firman Tuhan juga? Jadi doa pagi bukan cuma doa, nyanyi, selesai gitu. Tapi sediakan waktu khusus untuk membaca firman Tuhan. Ada banyak tips ya Bapak Ibu saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan. Ada yang membaca urut dari Kejadian sampai Wahyu. Ada yang membaca Perjanjian Lama 1, Perjanjian Baru 1. Ada yang membaca dengan agenda tahunan. Jadi 1 tahun dirancang selesai khatam dalam 1 tahun Bapak Ibu. Nah, kita dalam hidup ini membaca firman Tuhan itu bukan seperti kejar target. Jangan sampai kita membaca firman Tuhan hanya kejar target Bapak Ibu. Saya 1 hari harus sekian pasal, harus sekian pasal. Tapi bagaimana kita menikmati firman itu? Bagaimana kita menikmati firman itu Bapak Ibu? Karena kekuatan kita ya firman Tuhan, kalau saya katakan. Seorang hamba Tuhan, ya, dia sharing bagaimana dia begitu menyukai firman Tuhan. Ya doa pagi, dari pagi bisa membaca itu sampai jam 9 pagi baru selesai, tidak terasa. Karena menikmati Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam hidup kita pun Bapak Ibu, apapun yang menjadi cara kita, sediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Bukan karena kewajiban ya, tetapi karena ya ini firman Tuhan yang menjadi makanan kita, menjadi hal yang dikatakan tadi, hidup dan kekal. Kita bisa mendengarkan mungkin orang khotbah, itu ibarat menyajikan makanan. Orang khotbah, pendeta terkenal, kita tinggal pilih sekarang siapa 1 jam, kita dengarkan khotbah. Tapi berapa banyak kita punya waktu untuk membaca sendiri firman-Nya. Murni, Bapak Ibu. Ibarat kalau orang masak, Bapak Ibu, jangan hanya cuma mau menerima yang jadi. Tetapi kita coba yang dari awal, dari mentah, dari murninya kita baca sendiri. Itu Bapak Ibu. Itu yang akan menjadi satu firman yang hidup dan kekal dalam kehidupan kita. Maka di sini pesan nasihat firman Tuhan sebagai orang pilihan Allah, mari kita hidup dalam firman Tuhan. Mari kita hidup membekali diri dengan pikiran bahwa iman orang percaya itu ya pasti diuji. Kalau tidak ada firman dalam hati kita, dalam hidup kita sangat mudah tergoda, sangat mudah lemah dalam menjalani hidup ini. Dalam memutuskan segala sesuatu, bahkan tidak tanya Tuhan, bahkan tidak tanya prinsip firman Tuhan. Jangan terlalu mudah menjual beratnya hak kesulungan, seperti Esau dia. Esau ya. Jangan terlalu mudah menjual hak kesulungan hanya karena pasangan hidup, hanya karena pekerjaan, hanya karena jabatan, dan lain sebagainya. Nah, karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang kemudian saya sampaikan, hal-hal yang sederhana. Selalu sadari bahwa kita ini orang-orang pilihan Allah. Dunia ini seringkali menyamarkan ya, karena mungkin kita pernah berbuat salah, berbuat dosa, kemudian kita meragukan diri kita sendiri. Tapi mari bahwa darah Yesus yang sudah tercurah untuk kita, bahkan kalau Petrus katakan hanya percikan darahnya saja itu dikatakan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Sadari itu mahalnya darah Yesus itu Bapak. Sadari mahalnya. Jangan mudah memperjualbelikan hak kesulungan kita. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah materi sepanjang tahun ini menjadi berkat untuk kita, dan kita mempersiapkan untuk tahun yang mendatang, Bapak Ibu. Apa yang Tuhan rencanakan, Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dan biarlah kita terus berada dalam
kasih karunia Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan hari ini. Mungkin firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari sama-sama kita akan masuk dalam sesi sharing, Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan mendengarkan dari tuan rumah. Ya, kita bersama-sama. Silakan pada Ibu Lia. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. selamat sore. Terima kasih udah berkenan hadir HBS di tempat kami. Mohon maaf kalau tempatnya sempit dan mungkin nanti ada kekurangan dalam pelayanan kami. Kami minta maaf. Terima kasih juga untuk dukungan doanya untuk Ener. Sekarang Ener sudah di Palangka, kemarin saya juga udah antar sampai di sana. Terima kasih untuk dukungan doanya, supportnya, khususnya untuk Ener. Tinggal untuk Papi sama Mami, karena Mami ini kesehatannya, kalau dibilang mungkin sepertinya biasa-biasa saja, tapi kalau menurut dokter itu otaknya Mami itu mengecil. Jadi sudah tidak ingat siapa-siapa lagi, gitu. Kayak kemarin waktu saya ke sana itu berapa kali saya diusir, Ener juga diusir, terus banyak hal lah yang bikin saya pribadi itu nangis gitu. Tapi kalau secara ini sih masih sehat lah, cuma otaknya memang kalau dokter bilang kemarin penuturan dari Mbak Iin sama Kak Sam yang anak angkatnya Papi itu otaknya Mami itu lebih cepat mengerut, jadi sekarang itu size-nya hanya kecil gitu, jadi dia tidak ingat apapun gitu, kecuali dirinya sendiri. Sama Papi aja belum tentu ingat tiap harinya gitu. Terus kemarin juga kalau waktu di tempat Kak Eli saya kesaksian saya kecelakaan, puji Tuhan 5 hari kemudian saya kecelakaan lagi, dan itu termasuk agak parah ya, karena saya diantar pulang itu kondisinya saya pikir udahlah nggak apa-apa gitu, meskipun jatuh itu helm juga retak, sempat pingsan dan muntah, tapi waktu itu mau dibawa ke RSU saya nggak mau, tapi malam itu sudah tidak bisa apa-apa, akhirnya dibawa ke RSI sama tetangga depan, dibawa ke RSI, terus ternyata nggak bisa pakai BPJS, kalau kecelakaan itu harus pakai jasara harja. Jadi mau tidak mau itu harus umum gitu. Karena kondisi keuangan juga, akhirnya saya minta pulang di hari Kamis. Saya pulang, sebenarnya masih nggak enak badannya, tapi saya berusaha nggak apa-apa gitu. Hari Minggu saya berangkat ke Semarang karena tiket sudah terlanjur dibeli dan nggak ada anak-anaknya Papi yang lain yang mau nganter Ener. Jadi mau tidak mau harus saya, dan tiket sudah dibeli jauh-jauh hari. Saya antar Ener itu kondisinya udah kepayahan sebenarnya. Waktu berangkat itu kan pesawat itu kalau take off itu kan ada getaran ya. Itu kepala sudah mau meledak sebenarnya. Terus waktu pesawat landing juga ngerasain hal yang sama gitu. Tapi karena mau ketemu Nyonyo saya excited aja gitu. Nggak mau kelihatan sakit gitu. Meskipun itu sudah rasanya udah nggak genah-genah gitu. Sampai di rumahnya Nyonyo 2-3 jam saya nggak apa-apa. Maksudnya saya masih bisa tahan kuat. Tapi setelah lewat dari 3 jam sudah nggak kuat saya naruh badan, akhirnya nggak bisa buka mata. Karena muntah-muntah agak banyak. Terus depannya Nyonyo itu ada dokter bedah saraf. Kebetulan beliau ini lagi masa cuti, jadi nggak ada di rumah lah gitu. Saya diperiksa terus dibilang, opnam ya di rumah sakit karena tensi hanya 70/60. 70/60 itu saya masih sadar, itu saya masih bisa, meskipun nggak bisa buka mata, saya bilang
enggak, tapi ini harus diopnam. Saya bilang diopnam di sini aja kalau bisa gitu. Kalau enggak saya enggak. Terus akhirnya dokter bilang nggak apa-apa, tapi kalau nanti kondisinya semakin ngedrop mau tidak mau harus ke rumah sakit. Saya diopnam di rumah sekitar 1:30 malam, kondisinya semakin, jadi saya itu tidur sama ibu mertuanya Nyonyo. Ibu mertuanya Nyonyo itu teriak sekitar jam 1:30 tuh katanya, manggil Berti istrinya Nyonyo, bilang pakai bahasa Dayak itu, tapi katanya tuh artinya ini kakaknya nggak bisa nafas, jadi katanya saya tuh sudah nafasnya ada yang gitu. Lalu dipanggilkan dokter yang di depan, mau tidak mau harus dibawa ke rumah sakit. Saya diopnam di sana, saya nangis karena saya ngerasa di situ keluarga saya dimanusiakan sama keluarga dari ipar saya ini. Puji Tuhan, baiklah, baik banget. Saya dapat perlakuan yang sangat baik dari mereka. Lalu hari Kamis itu saya harus pulang ke Wonosobo, harus pulang ke Semarang. Itu saya paksakan dari rumah sakit langsung ke bandara. Dari rumah sakit ke bandara, karena baru keluar itu otomatis masih ada bekas apa sih, kapas yang lepas infus itu. Di depan tuh saya sudah dicegat sama yang apa, kalau kita boarding pass itu ya. Terus kakak lagi sakit gitu tuh. Oh enggak gitu. Terus tapi tangannya gitu kan. Terus begitu saya lihat, oh enggak, ini cuma luka. Terus dikasih ini, saya alasannya kayak gitu. Tapi mungkin dari depan itu sudah koordinasi di dalam, bilang ini kemungkinan orang sakit gitu. Jadi waktu saya masuk ke pesawat, sebelum masuk pesawat itu kan, pas waktu masuk pesawat itu kan kita di data seatnya, nomor tempat duduknya, itu pramugarinya, yang di depan itu sempat bilang gini, kakak serius nggak sakit gitu tuh, nanti kalau ada apa-apa bilang gitu tuh. Oh iya, aku bilang gitu, nggak sakit kok, nggak sakit, sehat. Masuklah saya di pesawat, di pintu pesawat ditanya kakak seat berapa gitu, saya jawab seat 5. Terus pramugarinya bilang, kakak nanti kalau ada apa-apa bilang ya gitu tuh, karena kita pantau gitu kan. Terus saya nggak sakit kok, aku bilang gitu. Saya duduk, ternyata sepanjang perjalanan itu saya diperhatikan sama pramugari dan pramugaranya. Waktu berangkat seperti sebelumnya, pesawat take off itu kepala itu sakit. Saya tuh taruh kepala, kalau take off itu kan nggak boleh, itu kan ada mejanya gitu ya, itu nggak boleh dipasang kan, harus ditutup. Itu sebenarnya saya tuh kepengen naruh tangan, terus kepala itu nempel di depan, di apanya depan, di kursi yang depan itu, di sandarannya. Tapi karena nggak boleh, saya tuh nggak kelihatan, berusaha kelihatan biasa, tapi ternyata sebelah itu sudah perhatiin gitu. Lalu waktu pesawat landing, jadi sepanjang jalan itu meja itu saya pasang, terus saya pegang sambil gini di pesawat itu. Terus waktu pesawat landing, ada pemberitahuan pesawat landing itu terasa kan, waktu mau belok menuki itu kan terasa gitu. Itu udah yang gini, Yesus Tuhan tolong gitu. Masa iya aku mati di sini, karena benar-benar kepala mau meledak. Pas pesawat landing itu benar-benar yang kayak pecah gitu, dan itu darah yang keluar. Itu langsung yang sebelah itu sigap, langsung panggil pramugarinya. Kebetulan yang di seat di depan itu 3-3-nya kosong, mungkin apa keterlambatan atau gimana, jadi yang 2 seat di sebelahku itu, karena aku dapat seat 5A, jadi aku paling pinggir, jadi 2 di sebelahku itu akhirnya ditaruh di depan yang kosong. Saya ditolong sama pramugari dan pramugara. Singkat cerita, semua penumpang turun, saya masih dikasih oksigen sama pramugari dan pramugaranya, lalu saya dibawa ke medis, ke klinik di airport. Itu saya harus menghabiskan 1 infus di sana,
Saya itu sudah yang gini Tuhan. Tadi kalau saya cerita sama Cik Mei, saya berangkat ke sana tuh modal nekat. Saya nggak bawa apa-apa. Bener-bener nggak bawa apa-apa. Saya nggak berani minta Nyonya untuk kasih sangu karena selama saya di rumah sakit di sana Nyonya yang keluar uang karena kan nggak bisa pakai BPJS sekali lagi. Kalau kecelakaan itu memang tidak bisa. Jadi waktu di bandara itu sebenarnya saya tuh bingung ini nanti bayarnya piye toh gitu kan. Apa itu bagian dari pelayanan maskapai atau gimana gitu. Tapi waktu belum habis itunya udah tinggal hampir habis lah tinggal sedikit gitu datang dokternya dibilang gini itu tenang ya gitu yang pasti kami dari tim medis dari eh, Ahmad Yani Airport menganjurkan untuk tetap CT scan karena kondisi yang kita kan dipegang di kepala itu sakit terus saya itu kalau nafas agak tersengal-sengal mungkin karena ini bagian belakang itu kena itunya trotoar kan terus tetap harus CT scan tetap harus dibawa ke rumah sakit kalau perlu MRI segala macam gitu terus untuk biaya medisnya saya bebaskan karena kebetulan kita satu marga di Tuhan saya di situ nangis saya nangis waktu itu kan bagasi itu kan kita harus antri ya itu ternyata juga sudah diambilkan jadi waktu itu yang jemput saya Amang Panggabean itu sempat bingung karena sudah hampir 2 jam kok saya nggak keluar dari airport sementara itu sudah pesawat udah udah mendarat dan penumpang udah bubar kan gitu begitu dia masih nunggu dia telepon terus saya bilang sebentar Amang gitu waktu saya keluar itu saya diantar sama dokter yang orang Manurung ini terus dititipkanlah saya pulang saya langsung mampir pesan tiket untuk kembali ke Wonosobo waktu kembali ke Wonosobo itu pun juga saya dari jam 3 sampai jam 6 hampir setengah 7 baru berangkat dari Semarang jadi saya itu selama itu nunggu di Banyumanik itu kondisinya badan sudah nggak enak saya nggak perlu ceritakan waktu saya pulang ke Pati itu memang ada tragedi ada masalah lah tapi nggak perlu saya ceritakan yang pasti saya merasa di situ agak luar biasa kecewa tapi aku bilang pokoknya Tuhan baiklah gitu saya nggak mau ambil pusing Tuhan baiklah saya pulang saya sampai di Wonosobo itu sekitar jam jam 1 malam lebih hampir setengah 2 malam badan udah rasanya nggak enak 2 hari saya nggak bangun tetangga-tetangga datang karena lihat story saya yang masuk rumah sakit di sana itu mereka datang puji Tuhan akhirnya hari Sabtu hari Minggu kemarin sebenarnya mau ibadah tuh Tuhan kuat nggak ya gitu tuh masih geliyeng tapi terus nggak apa-apa lah tetap berangkat dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan kasih saya kesehatan meskipun ini sebenarnya kalau ngomong mata itu sudah nggak begitu jelas karena mungkin benturan di kepala yang itu helm tuh retak soalnya kepala itu jadi minta minta doanya bukan untuk saya tapi saya minta doanya untuk Papi Mami khususnya Papi untuk Tuhan lembutkan hatinya Papi terus untuk Mami yang terbaiklah buat Mami saya nggak bisa ngomong apa-apa kalaupun minta kesembuhan kayaknya kok mustahil buat saya manusia gitu tapi saya cuma minta Tuhan yang terbaik buat orang tua khususnya untuk Papi dilembutkan hatinya untuk Mami semakin sehat terima kasih Tuhan Yesus memberkati Untuk kesaksiannya Tuhan proses yang begitu panjang dan berliku-liku tapi puji Tuhan memberikan perlindungan ya sampai di Wonosobo dengan selamat semua saya percaya dalam perlindungan Tuhan dan Tuhan yang kiranya tolong kita semua yang dirasakan sekarang ya Tuhan yang menjamah semuanya
Kita doakan juga nanti Bapak Ibu dalam filsafat untuk papi maupun maminya dan juga Ener yang di sana, Tuhan kiranya yang menolong semua dalam berproses penyesuaian diri di sana. Terima kasih Julian. Silakan Bapak Ibu yang mau melanjutkan lagi untuk sharing, mari. Shalom semuanya. Shalom. Mengucap syukur hanya bagi Tuhan atas kasih karunia kemurahan Tuhan. Saya saat ini masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah di tempat ini melakukan kebaikan yang dari Tuhan. Yang kemarin di tempat negeri saya sempat saksi dengan saya yang sakit. Ini kalau seperti Mbak Lian juga, kalau soal kepala sih dianggap remeh ya. Saya tuh merasakan pusing itu sampai berhari-hari. Sampai nggak muntah sih, tapi cuma mual-mual. Tapi untuk pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, saya masih bisa dimampukan oleh Tuhan untuk bisa kesana sini beribadah juga menggunakan kekuatan yang dari Tuhan. Dan hari Jumat bisa PS, besoknya hari Jumat saya putuskan di PKI. Dan pusingnya itu belum hilang. Jadi saya ke PKI karena di RSU alatnya rusak. Nah, tapi puji Tuhan karena kemurahan Tuhan hasilnya semua baik, aman. Itu semua karena kemurahan yang dari Tuhan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada penasehat, Bapak Ibu Gembala saya, juga saudara Hermon yang selalu mendoakan saya, juga keluarga saya, yang memberkati teman-teman lintas. Mungkin yang saya mau tanyakan, kita percaya bahwa kesembuhan itu sudah kita terima, tapi kenapa saya masih ingin memeriksakan diri untuk CT scan itu apa itu nggak beriman. ya kurang mantap itu apa gimana. Ya mungkin itu aja. Kita bersyukur semua karena kebaikan Tuhan seperti ini sangat bisa hadir pada HBS hari ini. Mungkin itu aja, bukan kekuatan Tuhan. Oh ya, kalau kadang saya saat merasa sakit atau apa, kalau di rumah ada masalah apa, yang saya minta dari Tuhan itu dalam hati, Tuhan berikan damai sejahtera dalam diri saya, dalam hati saya. Dan kadang kalau di rumah baca firman, kadang nggak masuk. Tapi kalau kita kadang di rumah lemah gitu,
eh, ada sih rasa kalau pas ibadah nggak usah ibadah gitu. Tapi saat kita di rumah mungkin apa masih masih apa ya dalam keadaan bimbang gitu. Nanti kita pergi beribadah gitu, pasti ada firman yang mengenai kita, yang membangun kita, menguatkan kita. Jadi kita juga bersyukur selalu dikuatkan oleh firman Tuhan, melalui hamba-hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Karena betul apa yang dikatakan firman Tuhan lewat Bapak Gembala tadi, bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Sebab itu maka kita jangan sampai meninggalkan Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan kita kuat, kita dapat melewati segala apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Memang nggak instan, tapi Tuhan pasti berikan yang terbaik pada waktu Tuhan sendiri. Itu aja mungkin. Banyak saja menjadi berkat bagi kita. Amin. Terima kasih, Bandoko. Kalian nanti mungkin kita jawab. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Oh, Selamat sore. sorry. Kita udah sering berkumpul ya. Nah, sekarang saya mau biarlah jawaban dari Bapak Gembala itu akan menguatkan kita semua. Bapak Gembala, firman Tuhan tadi barusan tentang keselamatan ya. Ibaratnya bahwa kita itu sangat mahal. Kita dibeli dengan darah. Saya bertanya gini. Ada juga kan doktrin ya, itu doktrin ya, yang sekali selamat tetap selamat gitu kan ya. Mau berat dosa pun nanti pada matinya selamat gitu ya. Saya mau tanya, kalau saya punya, karena saya dari bimbingan Pak Pembimbing ya, Bapak Gembala Senior, kalau saya salah nggak kalau saya punya kepercayaan bahwa keselamatan itu kalau nggak kita kerjakan ya kita nggak selamat. Dan saya mau tanya, orang tadinya selamat, terus percaya, beriman, tapi pada saat mau matinya dia dalam keadaan dosa. Dia masuk neraka atau surga, Pak Yesaya? Karena dia sudah masuk dalam anugerah. Ya, ada kepercayaan yang mengatakan bahwa kalau udah anugerah ya tetap anugerah gitu kan ya. Kalau saya agak beda. Saya punya sama nggak Bapak Gembala dengan pemikiran saya, dan kiranya nanti jawaban Bapak Gembala menguatkan kita semua supaya kita mengerjakan keselamatan gitu Pak Yesaya. Bahwa benar anugerah, tapi kalau nggak kita kerjakan kan itu akan tidak menyelamatkan kita kan. Bahwa keselamatan itu memang harus kerjakan kan Pak Yesaya. Dan sekiranya nanti jawaban nanti bahwa kalau kita udah diselamatkan ya kita harus kerjakan dalam kehidupan kita sampai pada garis akhir kita hidupkan kekudusan. Kalau menurut saya bukan terus sekali selamat. Nek tak pikir nek doktrin yang sekali selamat penak timen gitu loh. Nek menurut saya nih ya. Jadi kayak buat main-main gitu loh. Ya, kita harus kerjakan keselamatan. Kalau kita hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam ya betul sih nggak, kita masih suka jatuh ya. Namanya kita belum sempurna. Kita pasti bisa salah, tapi paling tidak kita seperti Bapak Gembala juga kan pernah, kalau orang yang biasa hidup sudah ada roh Tuhan, kita dilalah jatuh dalam dosa, kita nggak akan tenang kan hidupnya, nggak damai. Kita bukan hidup lagi buat dosa. Itu saja sih Pak Gembala, supaya nanti jawaban nanti menguatkan kita bahwa keselamatan itu betul anugerah, tapi keselamatan itu juga harus dikerjakan gitu. Jangan sampai nanti pada akhirnya jangan sampai kita kena doktrin yang sekali selamat tetap selamat, nanti kalau lagi mati pun dalam keadaan dosa ya kita tetap masuk surga. Kalau menurut saya sih enggak. Kalau saya enggak. Apakah itu benar Pak Gembala? Terima kasih. Saya mau menambahkan Bapak Ibu. Terima kasih, Lilis. Salam buat Ibu Bapak sekalian. Saya mau sebenarnya sih antara percaya enggak ya. Kemarin saya dapat musibah, tapi memang Tuhan bagi saya baik ya. Saya kemarin mau nyoblos 6:30, saya mau mandi. Saya masak air 1
setengah panci itu. Dengan keadaan panas, saya bilang sama cucu saya, ayo kalau mau berangkat kita bareng-bareng. Ya Oma, nanti Oma duluan mandi. Iya. Saya ngambil air dari kompor itu. Padahal saya kiri kanan saya pegang panci itu. Tapi nggak tahu kenapa panci itu berbalik ke saya, jatuh. Antara percaya nggak ya, saya bor semua ini. Kaki saya yang sebelah kanan, saya gugup, saya banting panci saya itu, saya ambil air ke kamar mandi, udah kepanasan, saya kasihkan air dingin. Ada gandum, saya habis bikin donat, saya kasihkan gandum, saya cemplungin gandum semua. Sampai saya kipas-kipas, saya bilang, aduh Tuhan, saya bilang, saya minta kesembuhan Tuhan, saya mau pergi noblos, saya bilang gitu. Tuhan tolong berikan mujizatmu, saya bilang gitu. Kalau sampai, saya juga sempat sampai naik ke atas itu, ke RT 4, ke tempatnya Pak Markus itu, sampai jalan juga orang-orang, kenapa Bu Bambang kok itu gandum semua? Iya, saya bilang, cuma saya nggak berani mau ngomong apa-apa. Cuma saya sambil saya sembahyang Tuhan, tolong berikan kesembuhan, pemulihan, saya bilang gitu ya. Saya sampai cucu saya, Oma nggak apa-apa, Oma nggak apa-apa. Enggak, saya bilang itu nggak apa-apa. Saya bilang, percaya, saya bilang gitu ya. Terus sambil saya itu, noblos sampai nyut, sahabat Tuhan, saya bilang ini kaki saya apa bisa sembuh, saya bilang gitu ya. Saya berdoa Tuhan sampai nyoblos, entah itu nyoblos nomor berapa, pokoknya yang penting saya dengernya itu kok ada 3 yang ditoblos itu katanya. Saking bingung, ya gimana mau bingung ya, kaki ini nyut, tangan ini, mata saya sambil berdoa, masa bodoh saya bilang itu. Toh misalnya menang juga, dia nggak kenal saya juga nggak kenal dia. Saya cuma kenal Tuhan yang memberikan saya rezeki, Tuhan yang memberikan saya kesembuhan. Saya yang penting saya kelihatan sama warga Seruni bahwa saya noblos. Entah itu benar atau tidak. Ini ada, ini mungkin lagi pikiran kau, masa bodoh mau kecewa, pokoknya yang penting saya sembuh, saya pulang ke rumah. Saya kasihkan gandum lagi kaki saya bilang sama Tuhan, saya berdoa di kamar Tuhan, tolong Tuhan. Saya bilang itu saya bukan apa ya, kok seringkali saya terjadi kayak gini, kenapa? Seperti kayak tadi Mbak Lisa udah berdoa, tapi kok Mbak ini ngomong itu ya, tapi kok kena lagi masalah-masalah. Tapi saya percaya semua itu ada hikmatnya bagi saya, untuk saya berhati-hati. Sampai tadi aja saya mau berangkat, Tuhan kok kayak saya nggak ngeber, apa saya ini nggak berangkat, saya bilang gitu ya. Terus cucu saya bilang, Oma mau berangkat, ntar kakinya sakit loh. Enggak, saya bilang ini udah sembuh kok, saya bilang udah. Terus saya kasihkan itu odol, saya olesin odol. Tadi juga berangkat naruh jajan, masih kerasa nyut, tapi puji Tuhan di jari-jarinya itu seperti kayak cocok mungkin itu karena masih ada terasa panasnya itu. Tapi saya bersyukur sama Tuhan bilang saya mau berangkat persekutuan doa di tempat Mbak Lian. Semoga Tuhan, saya bilang itu, saya dalam perjalanan saya sampai di tempatnya Mbak Lian, sampai di atas saya juga tadi mau naik kendaraan bingung, nggak ada kendaraan. Mbak Sri udah di depan saya juga, saya udah nggak merhatiin. Mih, ayo Mih bareng. Lah, saya bilang, Mbak Sri ya iya. Udah sampai di sini saya bilang terima kasih Tuhan, saya bilang doa saya bilang itu saya udah sampai di sini. Untuk saya juga ingat sama Mbak Sri ini PA yang terakhir ya. Iya Mih katanya. Nah, saya bersyukur 1 tahun mungkin ya ada. Saya minta maaf juga pada Bapak Ibu Gembala, Ibu Penasihat, saudara-saudara saya minta maaf mungkin dalam saya suka datang ibadah mungkin ada kekurangan, kesalahan dalam tindak laku saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga persekutuan ini tetap berlanjut sampai panjang dan sampai selamanya. Tuhan memberkati, dan juga saya juga bersyukur Mbak Lian walaupun gak datang kemana, saya tetap berdoa. Cuma saya tetap berdoa, saya bilang gitu ya buat Mbak Lian. Saya nggak bisa nilai, saya nggak bisa ke sana, tapi saya percaya doa saya sampai ke tempat Mbak Lian, ke tempat Pak Manurung sama Mami. Kita sama-sama berdoa buat orang tua kita masing-masing. Semoga kita juga diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran dalam menjalani hidup ini yang tidak mudah kita hadapi tanpa penyertaan Tuhan.
Terima kasih juga buat doa-doanya buat saya dan keluarga saya. Semoga saat ini saya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Semua itu berkat doa-doa Ibu Bapak Gembala dan Ibu Penasihat dan saudara-saudara seiman saya. Terima kasih, itulah kesaksian saya. Semoga di tahun 2024 ini yang tinggal 1 bulan lagi kita jalani, kita akan menyambut 2025 diberikan kekuatan, kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Tante kesaksiannya. Mohon maaf juga tadi tidak teleponnya, pikir biasanya nggak langsung gitu. Iya. Ada lagi Bapak Ibu, mumpung terakhir ini hal yang ditanya. Oh, gitu. Bapak Ibu. Salam, terima kasih. Halo. Jadi Mbak In bilang apa penyakit itu ya, macam mujizat ya. Tapi teringat itu loh, HBS remaja itu loh. HBS remaja itu ceritanya kan ada anak itu bersama Tuhan Yesus. Dia sakit pusing. Dia minta mujizat sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mah ngambil di surga itu paracetamol, suruh makan. Aslinya kan gini, apa gambaran yang itu kan aslinya kan kita minta suatu kesembuhan itu memang dari Tuhan Yesus ya. Tapi yang perantaranya kan memang banyak sekali, terutama dari obat-obat bisa, dokter juga bisa, dan apa kita sendiri, maksudnya tuh kita sering olahraga, menjaga tubuh gitu. Karena yang Om Yas bilang kan dokter juga dia dipakai sama Tuhan untuk membuat obatan untuk menyembuhkan kita gitu. Ya intinya itu selama kita masih di dunia ini tuh permasalahan itu masih tetap berlanjut, tidak ada hentinya. Itu adalah apa, lapisan api ya kita dimurnikan. Kita kan tidak tahu kan apa seberapa kita mengitu Yesus kayak apa kan kita tidak tahu kan. Itu kan nanti di ujian pada waktu pencobaan itu kita masih setia sama Tuhan atau enggaknya, kita kan nanti ujian itu, pencobaan itu, penyangkalan kita bagaimana itu. Dari segi apapun lah intinya ya, dari segi harta, dari segi perekonomian, jodoh, apapun juga. Nah, kalau saya menanggapi untuk mungkin seperti itulah kehidupan manusia. Kalau saya tuh jadi orang Kristen, yang saya takutkan itu adalah apa? Nama saya itu tidak tercatat di surga. Itu yang saya takutkan selama ini ya. Kalau ujian itu memang proses hidup orang Kristen, diuji benar itu. Untuk yang selamat, tetap selamat itu bisa terjadi pada waktu kita itu hidup baru, lahir baru. Itu bisa selamat, tetap selamat. Tapi kalau kita belum hidup baru, belum hidup lahir baru, mau percaya sama Tuhan, tapi kita itu tidak mempertahankan anugerah keselamatan itu hanya untuk main, ya tidak bisa selamat. Kalau hidup baru kan apa yang dilahirkan oleh Roh, itulah Roh Kudusan itu. Apa yang lahir dari Tuhan, ya nanti Tuhan yang ngatur. Mau berdosa aja kadang kalau udah lahir baru tuh ingin aja nggak mau. Berdosa aja ingin aja nggak mau. Kan udah lahir baru. Orang lahir baru itu kan orang Kristen ya. Tapi kalau agama Kristen itu lain lagi ya. Kalau orang Kristen itu udah lahir baru tuh ya apa yang dilakukan Tuhan Yesus, ya itu yang kita menyenangkan Tuhan Yesus.
Oke, itu ada Om Yes. Ya, baik Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Dan bisa kita doakan untuk Ibu Lian ya, yang masih dalam kondisi yang lemah. Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan. Dan untuk beberapa pertanyaan tadi, ya ini yang sebenarnya saya juga harapkan ya dari HPS Bapak Ibu, untuk kita bisa menanyakan hal-hal yang mungkin sebenarnya kelihatan tidak terpikirkan, tapi itu yang mengganggu kadang dalam pikiran kita. Seperti tadi tentang sakit, kalau orang berobat itu apakah kurang iman? Kalau jawaban sederhananya ya tidak, Bapak Ibu. Jadi dokter itu ya banyak orang yang beriman. Kalau kita semua tidak mau misalnya sakit terus kemudian dengan kata-kata beriman terus kemudian tidak dokter, itu kadang ya salah juga. Iman itu bukan nekat, Bapak Ibu. Iman tidak sama dengan nekat. Iman itu timbul dari hati, ya bukan kita hanya meyakini. Saya meyakini inilah, ya. Padahal itu tidak timbul dari hati. Ya, iman itu kan berasal dimana ketika Tuhan menumbuhkan sesuatu di hati kita, kemudian ya betul, nah gitu. Tapi kemudian kalau kita sedang sakit, pusing, kemudian saya tidak perlu obat, saya tidak perlu dokter, itu ya salah juga. Dokter, obat-obatan itu dipakai Tuhan sebagai sarana kesembuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya kalau enggak ya rumah sakit ya rugi ya, kosong ya, orang semua beriman ya luar biasa. Sekarang malah lebih ramai rumah sakit daripada gereja, Bapak Ibu. Jadi apakah itu semua orang-orang tidak beriman, gitu kan? Nah, makanya jangan sampai kita dihantui oleh pikiran kalau saya CT scan apakah tidak beriman, yang enggak. Dan dulu orang berprinsip seperti itu, kemudian akhirnya malah masa tuanya harus terus-menerus ke rumah sakit, Bapak Ibu. Karena di masa mudanya dalam tanda kutip terlalu beriman, saya tidak mau. Ya, akhirnya hamba Tuhan itu ya Bapak Ibu. Di masa tua akhirnya tidak mau cek semuanya, tidak mau cek lab misalnya, ternyata kena sakit ya gula dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Sampai harus ada yang bagian tubuh yang dipotong misalnya, harus rutin. Karena di masa muda, mungkin di masa kuat itu ya Bapak Ibu, merasa diri kuat. Jatuhnya malah bukan iman Bapak Ibu, tapi sombong. Kalau saya katakan, kalau kita rendah hati, apa yang ya bisa kita kerjakan ya kita kerjakan lah. Kalau misalnya bisa kerjakan tidur ya tidur ya. Bisa kerjakannya ada paracetamol ya paracetamol. Ya. Ada koin ya keroan ya misalnya gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi korban satu pemikiran yang kita buat-buat sendiri misalnya seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, jangan sampai kita beriman kemudian akhirnya dengan dalih iman kita, saya tidak apa-apa lah, saya tensi tapi saya minum kopi 3 kali sehari misalnya. Saya kolesterol tapi saya makan gorengan, kemudian makan kita katakan dalam nama Yesus tidak ada kolesterol ya, itu malah ngawur ya. Nah, itu Bapak Ibu saudara sekalian, pencobaan yang kita buat-buat sendiri. Jadi itu mungkin Bu Handoko, jangan dibebani, dihantui pikiran seperti itu. Dokter pun dipakai Tuhan sebagai alat ya. Kemudian yang kedua tentang keselamatan ya, dari dulu memang menjadi, kalau dalam 1 Petrus itu katakan keselamatan itulah yang diteliti oleh orang-orang dari zaman dulu sampai sekarang. Ya, maka Bapak Ibu, satu prinsipnya yang pertama keselamatan itu anugerah. Ya, bukan karena perbuatan kita. Ya, kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan kita. Ini yang patut kita tekankan ya Bapak Ibu. Karena sering kewalak-walik Bapak Ibu. Kewalak-walik itu misalnya gini, orang berbuat baik untuk selamat. Dalam Kristen, orang selamat maka dia berbuat baik. Bukan berbuat baik untuk selamat, karena tidak ada perbuatan baik apapun yang dapat menyelamatkan manusia. Yang kedua, kalau dalam 1 Korintus 15 katakan di ayat yang 10, karena kasih karunia Allah aku sebagaimana aku ada sekarang, kasih karunia yang dianugerahkan tidak sia-sia. Sebaliknya aku bekerja lebih keras dari mereka
semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Orang kalau diselamatkan, orang kalau kenal anugerah, dia akan kerja keras, setia melayani, tidak hidup dalam dosa. Itu output ya Bapak Ibu. Seringkali kan kita mikirnya kebalikan. Saya harus kerja keras, berbuat baik untuk selamat. Firman Tuhan katakan, kalau kita sudah mengerti tentang keselamatan, tentang anugerah, dikatakan kita akan kerja keras. Pelayanan itu tidak terpaksa. Pelayanan itu tidak karena mau berkat, tetapi karena saya sudah diselamatkan. Yang kedua, tentang orang yang kalau sudah mati, ya Bapak Ibu, seringkali ini yang ada hal-hal yang tidak kita tahu Bapak Ibu sekalian. Seringkali kan orang tanya, kalau dia itu mati masuk surga atau masuk neraka, ya itu urusannya Tuhan Bapak Ibu. Seringkali kan kita menebak-nebak ya, orang ini masuk surga atau neraka. Orang yang di sebelah salib Yesus itu Bapak Ibu, penjahat, detik terakhir hidupnya dia bertobat. Kita nggak tahu juga sejahat apapun orang, ketika dia mati, mau mati, apakah dia masih sempat bertobat atau tidak? Kan kita tidak tahu. Jangan sampai kita kemudian Bapak Ibu, menghakimi, kemudian menebak-nebak, wah ini masuk neraka, ini masuk surga. Belum tentu Bapak Ibu. Kadang yang kelihatan masuk surga malah masuk neraka. Kadang yang kelihatan masuk neraka malah masuk surga. Namanya anugerah Bapak Ibu saudara sekalian. Kita nggak pernah tahu, dan apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan katakan, mari kita melihat kepada diri kita sendiri dulu. Lihat kepada diri kita masing-masing. Anugerah yang Tuhan berikan, apakah itu sudah kita kerjakan, sudah kita syukuri, dan itu tidak sia-sia. Nah, itu Bapak Ibu saudara sekalian, jadi kita dalam menjalani hidup ini dibebaskan dari hal-hal yang tadi, menebak-nebak, kemudian menghakimi, kemudian merasa diri yang paling selamat, paling benar. Tapi kalau kita di dalam anugerah Tuhan, pasti akan bekerja keras, akan melayani setia sampai akhir. Karena apa? Anugerah itu yang membuat kita terus melangkah dalam kehidupan kita. Itulah Bapak Ibu yang bisa kita sharingkan pada sore hari ini, kiranya menjadi berkat. Mari kita terus berproses dalam kehidupan ini, dan kita akan berdoa. Sungguh bersyukur, terima kasih kepada Bapa. Kau sungguh baik, sangat baik bagi kami semua Tuhan. Engkau yang sudah berkorban ya Tuhan bagi kami, Engkau yang sudah menyelamatkan kami Tuhan, Engkau yang sudah menebus segala dosa salah pelanggaran kami Bapa. Engkau juga yang sudah menanggung segala sakit kami Tuhan, Engkau yang sudah mengikut segala masalah kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur, terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Ajar kami ya Bapa, untuk selalu menghargai kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan, untuk semakin taat setia kepada-Mu Bapa, untuk semakin hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, pimpin dan berikan kami kekuatan untuk selalu hidup Tuhan yang seturut dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa saat ini Tuhan Kau masih berikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul dalam beribadah HBS sore ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami juga bersyukur atas firman yang sudah Engkau sampaikan ya Tuhan lewat hamba-Mu Bapa. Supaya Tuhan firman itu bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan mohon Tuhan Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang memberikan kami pengertiannya Tuhan, yang berikan kami pencerahannya Tuhan, untuk kami Tuhan dapat semakin mengerti ya Tuhan, memahami, bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu itu Tuhan kekuatan bagi kami Bapa, firman-Mu itu terang berita bagi kehidupan kami Tuhan. Pimpin setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu
yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan ya Tuhan hikmat marifat yang dari Engkau Tuhan. Pembukaan rahasia firman-Mu Tuhan, supaya Tuhan hamba-Mu Tuhan boleh semakin ya Tuhan mendandani kami Tuhan jemaat-Mu, untuk semakin hari semakin hidup berkenan kepada-Mu Bapa, untuk semakin hari Tuhan semakin bertumbuh Tuhan dalam kedewasaan rohani ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati ya Tuhan pelayanan hamba-Mu, berkati keluarga hamba-Mu Tuhan, kita Tuhan, Ibu saya bersama saya Tuhan, Kau berkati ya Bapa, Tuhan Kau memberikan kekuatan kesehatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami mau menunaikan doa syafaat kami, dan mohon Roh Kudus tolong kami, pimpin kami Tuhan, sehingga setiap doa yang kami naikkan beri berkenan kepadamu, dan Kau berkenan menjawab serta mengabulkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau kuduskan setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan saat ini untuk Ibu Lian ya Tuhan, yang kondisinya Tuhan agak lemah ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, filur-filur-Mu Tuhan, yang sudah ya Tuhan Engkau kerjakan di kayu salib ya Tuhan, sudah menyembuhkan ya Tuhan, memulihkan Mbak Lian ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Mbak Lian Tuhan, sudah ya Tuhan, pulih Tuhan, sehat kuat kembali ya Bapa, dapat beraktivitas kembali dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati Mbak Lian ya Tuhan, dalam setiap kehidupannya, dalam usaha pekerjaannya Tuhan. Engkau berkati, menyertai, melindungi ya Tuhan, yang senantiasa menjaga ya Tuhan, bersama dengan Stanley ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati masa depan Stanley ya Tuhan, Kau berikan masa depan yang penuh harapan ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, juga kami berdoa ya Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di PPDH ya Bapa, untuk Natal, tahun baru, buka tahun ya Tuhan, semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang Tuhan menolong ya Tuhan, Kau yang campur tangan, Kau yang menyertai ya Tuhan semuanya ya Bapa. Kau yang mencukupkan segala dana biaya yang dibutuhkan ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan lebih dari cukup ya Tuhan, Kau memberkati dengan limpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberikan kekuatan kesehatan, berkat yang melimpah bagi seluruh hamba-Mu, jemaat-Mu Tuhan, untuk Tuhan turut serta berkorban ya Tuhan dalam pekerjaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, setiap perlengkapan alat-alat apapun ya Tuhan yang dibutuhkan, khususnya sound system ya Tuhan, tolong Tuhan yang memberkati semua ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu, PPDH ya Bapa, dimanapun berada, baik dalam kota, luar kota ya Tuhan, Kau yang senantiasa melindungi, menjaga, memelihara, berkati ya Tuhan mereka semua ya Bapa. Kau senantiasa Tuhan, perlengkapi mereka dengan kekuasaan Allah dari tempat tinggi ya Tuhan, sehingga mereka boleh selalu hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, hidup yang seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Ingatkan ya Tuhan mereka selalu Tuhan akan Engkau Tuhan dimanapun berada, sehingga mereka boleh senantiasa Tuhan taat setia ya Tuhan, mengiring Engkau beribadah kepada-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, dengan ketulusan hati ya Tuhan, dengan penuh sukacita, karena Engkau yang sudah menyelamatkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat saudara kami Tuhan yang saat ini Tuhan dalam keadaan sakit ya Tuhan, dalam kelemahan tubuh, siapapun mereka ya Tuhan, baik itu Mbak Yuli ya Tuhan, yang di Tenggoro ya Tuhan, yang saat ini HP-nya menurun, juga darah putihnya juga menurun ya Tuhan. Tuhan, Kau percaya ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau yang menjamah ya Tuhan, dan menormalkan kondisi Mbak Yuli ya Tuhan, memberikan kekuatan ya Tuhan, berikan kesabaran ya Tuhan, iman yang teguh, berikan sukacita dan sejahtera, ketenangan, penghiburan ya Tuhan kepada Mbak Yuli ya Tuhan. Tetap berharap berserah kepada-Mu Bapa, bahwa di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan yang pasti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga untuk anak-anak Mbak Yuli, juga saudara Mbak Yuli yang
turut merawat ya Tuhan, menjaga ya Tuhan, melayani Mbak Yuli, memberikan kekuatan kesehatan, berkat yang melimpah ya Tuhan, memberikan ketulusan ya Tuhan dalam mereka ya Tuhan, merawat Mbak Yuli ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka ya Bapa dalam proses penyembuhan Mbak Yuli ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Mbak Tina ya Tuhan, juga anaknya Mbak Lilis ya Tuhan, juga Oma Tambang, Kakak Ecin, Bumondeng, juga yang lain-lainnya ya Tuhan, yang saat ini ya Tuhan dalam pemulihan ya Tuhan, dalam proses terapi, pengobatan dan lain sebagainya ya Tuhan. Nah, siapapun mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan, baik Agustus dan yang lainnya, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur-Mu Tuhan, yang memberikan kekuatan, bahkan kesembuhan yang dari Engkau Tuhan kepada mereka semua Bapa. Kita kami semua, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau senantiasa berikan kami ya Tuhan kekuatan iman yang teguh ya Tuhan, dia tetap berharap berserah kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami semua senantiasa lebih hari lebih mendekat kepada-Mu Bapa, semakin mengandalkan Engkau dalam setiap apapun dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat negara bangsa kami Indonesia ini Tuhan, yang senantiasa memberikan damai sejahtera ya Tuhan, memberikan keamanan, kenyamanan ya Tuhan, murah senang tampapan pendidikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk para pemimpin kami, yang juga memberikan hati yang takut akan Engkau, berikan Engkau hikmat, akal budi ya Tuhan, bijaksana kepada mereka, sehingga mereka boleh mengemban tugas-tugas mereka, melaksanakan tugas-tugas mereka dengan seadil-adilnya ya Tuhan, yang bijaksana ya Tuhan, tanpa membeda-bedakan baik ras, golongan maupun agama Bapa, sehingga boleh terdapat kesatuan-persatuan di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus-Mu Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu, para penginjil Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan, dimanapun mereka Engkau utus ya Tuhan, baik di perkotaan, di pedesaan, sampai ke pelosok-pelosok daerah terpencil sekalipun Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan menyertai, memelihara mereka, Tuhan melindungi mereka Tuhan, Tuhan berkati mencukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan, beserta keluarga mereka masing-masing ya Tuhan, walaupun di antara mereka ya Tuhan, ada yang sedang ya Tuhan mengalami intimidasi ya Tuhan, kekerasan, ketidakadilan, karena mereka ya Tuhan memberitakan firman-Mu, Tuhan Yesus yang senantiasa membela mereka ya Tuhan, memberikan kekuatan iman yang teguh kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami semua ya Tuhan yang hadir saat sore hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu ya Tuhan setiap isi hati kami Tuhan, Engkau yang tahu setiap kerinduan kami Tuhan, yang tahu ya Tuhan setiap rencana-rencana kami Tuhan ke depan ya Tuhan. Semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa, yang sanggup menolong kami Tuhan, yang sanggup ya Tuhan memelihara kami, yang sanggup memberikan kesejahteraan bagi kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang senantiasa Tuhan menjadi gembala yang baik bagi kami Tuhan, yang selalu menuntun kami Tuhan di air yang tenang ya Tuhan, di rumput yang hijau Tuhan, yang selalu Tuhan menjaga kami Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan, dimanapun kami bepergi ya Tuhan, yang senantiasa Tuhan membimbing kami Tuhan, yang senantiasa menolong kami, yang senantiasa Tuhan menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga serahkan Tuhan setiap keluarga kami yang Tuhan saat ini Tuhan belum mengenal Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan perjalanan mereka Tuhan, yang percaya Tuhan Engkau Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya Tuhan, Engkau Maha Pengampun Tuhan. Tuhan Engkau Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka Tuhan suatu saat nanti Tuhan. Kami rindu Tuhan mereka semua Tuhan boleh diselamatkan ya Tuhan. Kita sudah menyelamatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kita berkatakan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Supaya Tuhan berat sebentar nanti ya Tuhan, kami
akan berpisah satu sama lainnya Tuhan. Tolong Tuhan menyertai kami, melindungi kami, sehingga kami boleh sampai di rumah dalam keadaan selamat tanpa kurang satu apapun. Jangan tak lupa kami juga berdoa ya Tuhan, untuk keluarga pastori, untuk ibu penasehat, Bapak Ibu Gembala Yesaya Indonesia, kita Bapak Ibu Raymond Gustavi Biosia ya Tuhan, di Salatiga, kami serahkan tentang kuat kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus, yang senantiasa membela, melihara, menyertai, melindungi, menjaga mereka Tuhan. Kau senantiasa memberkati setiap kehidupan mereka, pelayanan mereka, rumah tangga mereka Tuhan. Berikan selalu kekuatan, kesehatan, panjang umur ya Bapa. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terlebih Tuhan, urapan kuasa-Mu Tuhan senantiasa Tuhan ada dan menyertai mereka. Kami bersyukur Bapa. Ini doa kami Tuhan. Kami menyadari masih jauh dari sempurna, kiranya Kasih yang menyempurnakan ya Tuhan. Dan setiap doa permohonan kami ini Tuhan, kami minta beralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sangat kami yang hidup. Kasih jiwa kami pelajar serta kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami percaya Tuhan, Kau sudah mendengar dan menjawab setiap mengabulkan kami. Dan kami terima semuanya dan pengucapan syukur terima kasih kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doa ini kami menyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.